Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Selamat siang Pak Jude dan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik dan bersemangat ya hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan kode MK yaitu SeaForce 120301. Proyek yang akan kami bahas hari ini berfokus pada evaluasi tingkat kesadaran terkait keamanan data atau informasi di lingkungan sekolah menengah atas atau menengah kejuruan, SMA atau SMK. Kesadaran terhadap keamanan informasi menjadi semakin penting dalam era digital ini, terutama di dunia pendidikan yang semakin terhubung dengan teknologi informasi. Sebelum itu, perkenalkan kami kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Ketut Ananda Darmawati dengan NIM 221509135, rekan saya, Perkenalkan, nama saya Gede Aga Putra Pratama dengan NIM 2215091093. Perkenalkan, nama saya Gedewi Palguna dengan NIM 2215091094. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Dia Pramesti dengan NIM 2215091081. baik, itu tadi perkenalan dari kami yang akan menyajikan materi pada presentasi hari ini. Selanjutnya, mari kita mulai dan menjelajahi tingkat kesadaran terkait keamanan data dan informasi di SMA atau SMK. Untuk penjelasan materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Di era digital, siswa SMA dan SMK semakin terintegrasi dengan teknologi informasi dan internet untuk mengakses informasi dan berkomunikasi melalui perangkat mobile, komputer, dan internet. Meskipun membawa manfaat besar, bagi fenomena ini juga menghadirkan risiko keamanan seperti pencurian identitas dan penipuan online. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang keamanan data menjadi krusial bagi siswa, termasuk kesadaran terhadap risiko privasi, serangan cyber, dan eksploitasi data pribadi. Sayangnya tingkat kesadaran siswa terhadap keamanan data masih rendah, terutama terkait implementasi penggunaan media sosial dan tindakan online. Evaluasi tingkat kesadaran menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan pengembangan program pendidikan yang lebih efektif, termasuk pelatihan praktik keamanan, edukasi risiko online, dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tujuan utama adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang keamanan data dan informasi dan membekali mereka dengan keterampilan untuk berinteraksi aman di dunia digital. Sekian dari penjelasan saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi literatur, yaitu kesadaran dalam bermedia sosial saat ini belum menjadi perhatian khusus bagi para pengguna media sosial di Indonesia. Kurangnya edukasi akan kesadaran membuat tidak sedikit para pengguna menjadi korban kejahatan cyber, yaitu cybercrime. Analisis data ini menggunakan data yang didapat dari survei kuesioner yang sudah dibagikan kepada para pengguna media sosial yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode Struct Equation Modeling atau SEM. Dari hasil penelitian didapatkan hubungan signifikan antara kesadaran dan faktor usia dan domisili para pengguna serta media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan YouTube. Kemajuan pesat dalam teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Salah satunya melalui pengguna media sosial yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Media sosial berperan sebagai platform yang memberikan kecepatan dan kenyamanan dalam menyebarkan informasi. Sering dengan perkembangan media sosial yang membawa berbagai manfaat, muncul pula ancaman
terkait keamanan data pribadi yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Tanpa disadari atau disengaja, banyak data pribadi yang tersebar di media sosial akibat kelalaian pengguna atau penyediaan layanan. Keamanan sistem informasi merupakan suatu usaha untuk melindungi informasi dan elemen-elemen krusial yang terkandung di dalamnya, termasuk sistem atau perangkat keras yang berperan dalam penyimpanan dan pengiriman informasi. Dan adapun beberapa menurut peneliti, yang pertama itu ada Melvin Safrizal. Keamanan yang menjamin rahasia data atau informasi, integritas sebagai aspek yang memastikan data tidak dapat diubah tanpa izin, dan ketersediaan atau availability yang menjamin bahwa data dapat selalu diakses saat diperlakukan. Dan ada pun lagi pendapat dari peneliti, yaitu dari Whitman dan Method, mengemukakan bahwa kesadaran keamanan adalah suatu kontrol atau aturan yang dirancang untuk mengurangi insiden pelanggaran terhadap keamanan sistem informasi, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun tindakan yang telah direncanakan. Kruger dan Kearney, dengan memanfaatkan teori psikologi sosial, membagi 3 komponen untuk mengukur objek, yakni kognisi, efeksi, dan perilaku. Komponen tersebut digunakan untuk mengembangkan 3 dimensi yang dikenal sebagai pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, dari hasil beberapa penelitian di atas, maka dari itu kami juga akan melakukan penelitian dengan cara penyebaran kuesioner ke sekolah SMA yang telah kami tentukan. Metosiankan hasil penelitian dengan penyebaran kuesioner ke sekolah dengan sasaran siswa-siswi yang sekolah kami tentukan. Sekian penjelasan dari studi literatur saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu tahap evaluasi. Nah, yang pertama yaitu ada penyusunan kuesioner. Dalam proses penyusunan kuesioner, kami memulai dengan merumuskan sejumlah pertanyaan yang sesuai dengan studi literatur guna mencari pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Penting untuk menjaga kesesuaian dan keteraturan urutan pertanyaan agar pengisi kuesioner dapat dengan jelas memahami isi pertanyaan dan memberikan tanggapan yang tepat. Nah, jenis pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner ini berfokus pada keamanan penggunaan handphone sehari-hari oleh siswa atau siswi, termasuk praktik menyimpan password dan penggunaan kombinasi huruf, angka, dan simbol untuk meningkatkan keamanan password. Kami membatasi jumlah pertanyaan agar tidak terlalu banyak, mengingat bahwa jumlah pertanyaan yang berlebihan dapat membuat siswa merasa bosan dan mengurangi bobot pertanyaan yang disampaikan. Sebagai opsi jawaban, kami menggunakan pilihan ganda dengan skala bobot nomor dari tidak setuju hingga sangat setuju. Penggunaan opsi ini diharapkan dapat memudahkan siswa dalam mengisi kuesioner dengan memberikan tanggapan sesuai dengan tingkat persetujuan mereka. Next. Selanjutnya, yaitu menentukan jumlah populasi sampel. Setelah berhasil mengidentifikasi jumlah siswa, yaitu sebanyak 175 orang, kami kemudian merencanakan penentuan sampel yang akan menjadi responden dalam penelitian ini. Selanjutnya, kami melakukan observasi langsung ke SMA yang menjadi fokus proyek kami, yaitu SMA Lab Undiksa. Selama observasi ini, kami memastikan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut agar dapat menjadi acuan yang akurat dalam laporan kami. Setelah menentukan sampel dengan cermat, karena jumlah siswa total hanya 175 orang, maka kami memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 30% dari jumlah tersebut.
Dalam upaya memenuhi persyaratan jumlah responden, kami kembali melakukan observasi langsung ke sekolah. Kami berkoordinasi dengan staf sekolah untuk melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh angkatan di SMA Lapundiksa. Selama proses ini, kami mengamati bahwa respon yang lebih banyak diterima berasal dari siswa kelas 11. Hal ini mungkin dikaitkan dengan keaktifan mereka dalam menggunakan media sosial dan penggunaan handphone yang lebih intensif dibandingkan dengan kelas lainnya. Next, selanjutnya tahap penyebaran kuesioner. Nah, penyebaran kuesioner terkait evaluasi tingkat keamanan data atau informasi yang kami lakukan di SMA Lapundiksa dilakukan dengan melewati beberapa tahapan, yaitu yang pertama penyusunan pertanyaan kuesioner. Penyusunan pertanyaan ini dilakukan oleh masing-masing kelompok dari 2 kelas reguler, yang dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian akan disaring terlebih dahulu oleh dosen pengampu. Tahapan ini berlangsung pada tanggal 13-15 Desember 2023. Selanjutnya ada pembuatan kuesioner. Setelah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang telah direvisi, kemudian barulah kami membuat kuesioner tersebut pada Google Form. Tahapan pembuatan kuesioner ini berlangsung pada tanggal 16 Desember 2023. Selanjutnya, kami melakukan pengajuan izin. Untuk dapat melakukan observasi ke SMA Lapundiksa, kami perlu meminta surat permohonan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan izin saat penyebaran kuesioner pada sekolah tersebut. Tahapan ini berlangsung pada tanggal 17 Desember 2023. Selanjutnya, penyebaran kuesioner. Setelah memperoleh izin, kemudian kuesioner kami sebar kepada siswa atau siswi di SMA Lapundiksa sebagai responden. Tahapan penyebaran ini kami lakukan pada tanggal 18 Desember 2023. Selanjutnya, pada bab 4, yaitu hasil analisis kuesioner, akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari kuesioner. Berikut ini akan kami tampilkan data-data dari hasil kuesioner yang kami dapatkan. Bisa di next. Ya, di next lagi. Next. Bisa kembali dulu ke halaman sebelumnya. Baik, berdasarkan data-data tadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dari siswa-siswi di SMA Lapundiksa menggunakan media sosial, namun masih ada beberapa aspek keamanan dan privasi yang perlu diperhatikan. Meskipun sebagian besar responden menggunakan kombinasi karakter yang kuat dalam kata sandi sosial mereka, masih ada sebagian kecil yang tidak melakukannya. Selain itu, sebagian responden tidak secara rutin membaca perizinan aplikasi sebelum menginstalnya, memperbarui perangkat lunak aplikasi, ataupun mengubah kata sandi mereka secara teratur. Meskipun sebagian besar responden menerima metode autentikasi dua faktor dan menggunakan mekanisme biometrik sebagai metode autentikasi, mereka masih ada ruang untuk meningkatkan kesadaran akan praktik keamanan data yang lebih baik. Sebagai responden juga cenderung memberikan data pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka. Namun, secara umum, mayoritas responden menunjukkan kesadaran yang baik terhadap keamanan data privasi. Mereka sangat setuju bahwa penggunaan lock screen di smartphone, kehati-hatian dalam memberikan informasi pribadi secara online, dan membuat salinan cadangan data sangat penting untuk dilakukan secara teratur. Mereka juga mengakui pentingnya melaporkan kejadian keamanan data dan informasi kepada pihak yang berwenang, serta mengetahui cara melindungi diri dari penipuan online. Nah, dalam hal ini masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan oleh pengguna sosial media, seperti meningkatkan kesadaran akan praktik keamanan data yang lebih baik, lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi orang lain, dan secara rutin memperbarui perangkat lunak ke versi terbaru. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Slide-nya bisa di next. Nah, dengan demikian bisa saya sampaikan kesimpulan presentasi kali ini, yaitu
Laporan evaluasi tingkat kesadaran terkait keamanan data atau informasi di SMA atau SMK menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang keamanan data atau informasi menjadi sangat penting bagi siswa SMA atau SMK di era digital. Evaluasi ini penting untuk mengukur sejauh mana siswa memahami dan menerapkan praktik keamanan yang tepat, serta dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program pendidikan yang lebih efektif dalam hal keamanan data atau informasi. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna media sosial telah cukup sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan privasi data pribadi mereka. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti penyusunan kuesioner, penentuan jumlah populasi sampel, dan tahapan penyebaran kuesioner perlu dilakukan dengan teliti untuk memastikan hasil evaluasi yang akurat dan representatif. Tahap evaluasi meliputi penyusunan kuesioner, penentuan jumlah populasi sampel, dan tahap penyebaran kuesioner. Setelah itu, hasil kuesioner dapat dianalisis untuk mengevaluasi tingkat kesadaran siswa terkait keamanan data atau informasi dan mengidentifikasi kelemahan dan celah yang perlu diperbaiki. Program-program pendidikan dapat dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya keamanan data atau informasi dan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi secara aman dalam lingkungan digital. Dalam penyebaran kuesioner, langkah-langkah seperti pengajuan izin dan observasi di lapangan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner disebarkan kepada responden yang relevan dan representatif dalam konteks penelitian. Dari hasil analisis kuesioner, sebagian siswa memanfaatkan media sosial dan menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial dalam kata sandi mereka. Sebagian besar siswa juga mengakses media sosial sangat penting dalam sehari. Namun, sebagian besar siswa jarang membaca perizinan aplikasi sebelum menginstalnya. Sekarang kita telah menjelajahi bagaimana tingkat kesadaran terkait keamanan data atau informasi di SMA SMK. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami bahwa kesadaran terhadap keamanan data dan informasi di SMA SMK adalah aspek yang krusial dalam menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah atas arahan, masukan, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses pengembangan proyek ini. Semua masukan tersebut sangat berharga bagi perkembangan pengetahuan dan pemahaman kami dalam mata kuliah keamanan sistem informasi ini. Izin juga menyampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam menjelajahi topik ini. Sebagaimana dimulai dengan salam, kami akan menutupnya juga dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni.